Yang jawab salam baru 10 orang, sedangkan di sini ada 100 orang. Berarti yang 90 kayaknya kelaparan sama kehausan. Nanti sama antum dikumpulkan kayak gini di padang mahsyar, kehausan kelaparan. Nah, lebih baik kehausan kelaparan sekarang daripada nanti. Saya ulangi, saya doakan yang jawab salam semoga nanti jadi anak yang soleh, jadi pengusaha tajir. Kayak di kelas 5C ada yang jadi juragan empang, ada yang jadi bos kontrakan. Mana Fahri bos kontrakan? Nah, Fahri kelas 4A bos kontrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semuanya tuh? Semangat, semangat, fastabiqul khairat. Ya, kita semangatnya buat fastabiqul khairat. Bukan cuma semangatnya kalau beli es buah kayak Mas Yasir. Kalau beli es buah semangat banget, apalagi kalau naik motor sendiri. Oh, langsung kesen kanan beloknya kiri ya, kayak mama. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua Allah jaga dalam kebaikan, antum semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai seperti biasa kita kasih yang segar-segar biar antum tidak ngantuk. Baik, silakan semuanya pegang lutut temannya kanan kiri, tangannya pegang, pegang lutut temannya. Ayo yang lain sama, pegang lutut temannya. Sudah dipegang? Ya silakan ditepuk 3 kali lutut temannya, tepuk 3 kali. 1, 2, 3, ya sudah. Kan niatnya biar temannya gak ngantuk. Kalau ngantuk namanya boleh ya. Baik, tangan kanan diangkat, telunjuknya kanan. 1, 1, takbir, takbir, takbir. Ya, kenapa Ustaz kalau kalimat tauhid itu 1? Iya, karena qul huwallahu ahad. Tangan kiri, 5 adalah rukun Islam. Baik, sekarang tangan yang kanan antum angkat dari telunjuk, yang kiri angkat 5 jari. Sudah? Yang kanan kasih sama tangan teman antum yang kiri. Masukin. Yang kiri kasih tangan teman antum yang kanan. Gak usah disilang tangannya ya. Kayak gini. Nanti yang salah kita gelitikin sampai es buahnya keluar. Bercanda. Sudah? Kanannya kemana mas? Harus ada pasangannya, kanan kiri ya. Bisa pasang kamera dulu. Nanti yang kejepit berarti dia yang kalah. Yang kalah mijitin temennya. Baik, perhatikan. Silakan ditangkap ketika antum mendengarkan kata harimau. Ketika antum mendengarkan kata harimau langsung mundur. Terus tangannya yang kiri menyelamatkan ya, tangan yang kanan menyelamatkan diri, yang kiri nangkep ya. Harimau. Ayo kita lihat. Yang kalah pijitin temennya biar tambah. Hadiahnya masih banyak. Ustaz mau bacakan satu cerita. Nanti yang bisa tahu jawabannya setelah Ustaz cerita ada hadiah. Kalau nggak ini nanti ini. Kalau enggak, nanti ini. Pak
dahulu hiduplah seorang laki-laki namanya Uncle Mutu. Ya, Uncle Mutu rumahnya di dekat hutan Sarawak, Malaysia. Ya. Suatu hari dia sedang main ke kebun sawit, bertemu dengan Uncle Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Uncle Soleh, ya Uncle Mutu, ketika kita singgah di suatu tempat yang baru, maka kita harus membaca a'udzu bikalimatillahi. Karena kebun sawitnya sangat luas, terlihatlah ada seorang pemburu yang membawa senapan. Dia mau berburu. Ternyata hari itu mereka tidak menemukan hariman. Ustaz yang ngomong harimau, hariman belum ya? Hariman. Ulangi. Ya, pemburu itu bertemu dengan Kak Soleh dan Uncle Mutu. Ditanya, wahai para pemburu, kenapa engkau membunuh binatang yang tidak membahayakan kamu? Terus kata pemburunya, kata siapa? Aku nak tengoklah banyak budak-budak diterkam harimau. Ya, silakan ada ke kanan pijitin temannya, silakan pijitin temannya, hitung 10 kali. Ya sudah, balik kiri gantian, pijitin temannya gantian. Nah terus, wah lapar ya. Ya, kelas cukup. Nah, kelas cukup sudah. Kan niatnya pijitin ya. Pak Ali punya dendam apa Pak Ali? Pijitinnya kayak orang kayak gitu ya. Jangan Pak Ali ya. Baik, kita mulai. Konsentrasi. Mana semuanya tuh? Semangat pasta dulu. Ya, dulu ulama-ulama orang soleh, mereka itu senantiasa ketika belajar membawa alat tulisnya, memasang telinganya, karena mereka tahu mereka gak akan bisa menghafal pelajarannya langsung, kecuali antum kayak Imam Syafi'i, sekali melihat kayak sensor, langsung hafal. Antum kan bukan Syafi'i, tapi ini Faiz ya, Uzai ya. Sudah siap? Yang sudah siap katakan saya. Sudah siap? Yang sudah siap katakan saya. Yang mau es buah katakan saya. Yang mau ayam bakar katakan saya. Yang mau pulang kampung katakan saya. Yang mau masuk neraka bukan saya. Bukan saya. Yang sudah siap belajar katakan saya. Saya pasti bisa. Yes. Bisa apa? Bisa kita duit. Tip, kita mulai. Ingat adabnya adalah
Dengarkan, lihat, dengarkan, catat. Tip kepada Ustaz Novel sebagai tanda masyhur. Boleh ngobrol tapi mulutnya nggak boleh dibuka. Cek 1 2. Perhatian ya. Sudah siap belum? Adik-adik, Masya Allah, tadi Ustadz lihat ketika sholat, padahal di depan gak ada yang ngertiin, tapi antum semua duduknya habis sholat sunnah langsung tenang. Masya Allah, ini prestasi yang sangat bagus. Ustadz bangga sama antum semua ya. Adik-adik, Ustadz kan punya hadiah buat antum. Nah, ada 3. Terus ini pensil juga ada banyak. Tapi boleh nggak kira-kira hadiah ini dikasih ke Ustadznya? Biar yang dapat hadiah nggak cuma adik-adik, tapi Ustadznya juga dapat. Setuju nggak? Rasulullah SAW bersabda, tahadu, salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Gitu ya. Nanti kalau sama teman juga saling kasih hadiah nih. Misalnya Ayu kasih hadiah ke Eza. Nah, dikasih hadiah sama Ayu. Hadiahnya adalah cincin emas. Cincin emasnya maksudnya yang harganya mahal, yang bisa dijual lagi gitu ya. Ya adik-adik, konsentrasi. Kita lihat dia dulu, oke? Wahidun babun ifnani walidun orang tua salah satu jannatun surga arbaatun tahatimun tamat wasatun tanun hormat sitatun anak berjajatun sabaratun jismun tuhaniyatun. Mata Aidun apa kapan? Mata itu bahasa Arab adik-adik. Mata dakhala Ayu al masjid, kapan Ayu masuk ke masjid. Mata artinya kah? Sama niyatun. Mata fiskatun torikun asyaratun ba'idun. Oh iya, kita lanjut kajiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sudah siap minum es buah? Cek, kencang banget. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik, tadi kita udah belajar tentang keutamaan bulan
bulan Ramadan. Ustaz, Apa? Ustaz, Apa? Ustaz, Apa? keutamaan itu apa, Ustaz? Keutamaan itu adalah adik-adik sesuatu yang istimewa, sesuatu yang istimewa. Dan yang tadi keistimewaan bulan Ramadan yang pertama itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Satu lagi yang belum dibalas, yaitu terdapat malam penuh kemuliaan, namanya malam Lailatul Qadar. Dalilnya adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Cukup bagus. Jadi Lailatul Qadar itu adik, ketika kita beribadah baca satu huruf Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu udah lebih dari satu huruf. Tapi kita bacanya di malam Al-Qadar, ternyata adik-adik pahalanya dicatat beribadah sepanjang 1000 bulan, sama seperti 83 tahun 4 bulan. Padahal umur kita gak sampai segitu, tapi pahalanya udah sampai situ. Kira-kira mau gak beribadah di malam Al-Qadar? Siapa yang malam 10 malam terakhir iktikaf? Pahalanya banyak. Ustaz, aku mah suka banget istiqomah. Ada makanan yang enaknya. Ayam goreng dicocol sambal kecap, enak sekali ya. Iya adik-adik. Angin hujan. Iya benar. Malam ketika kita iktikaf itu, panitia di masjid biasanya sediain makanan banyak. Ada martabak, ada ayam potong, ada ayam tiren. Ayam tiren mah ayam mati kemarin. Enggak ya, makanannya yang udah matang. Siapa yang semangat nanti 10 malam terakhir mau iktikaf? Oke, yang rumahnya dekat sini, Ustaz dulu di Masjid Imam Syafi'i, jangan lupa datang ya. Yang rumahnya dekat sini, yang rumahnya jauh di Jonggol, iktikafnya ya di Jonggol. Yang rumahnya di Mekah, iktikafnya di Masjidil Haram. Siapa yang mau ke Masjidil Haram? Pahala sholatnya bagaikan 100.000 kali lipat. Banyak sekali. Nah adik-adik, sekarang kita harus tahu juga keutamaan berpuasa. Ustaz, kenapa sih kita harus berpuasa? Padahal kan Ustaz. Apa? Padahal kan, padahal. Ya apa Ustaznya dengar? Ngomongnya yang benar. Padahal kan Ustaz, kalau kita nggak puasa, itu kan bisa lebih semangat beribadahnya. Baca Qur'annya kenceng. Tapi kenapa kita puasa kan capek, lapar, haus. Adik-adik, jadi puasa itu diperintahkan sama Allah supaya kita bertakwa. Dan ini yang tadi dibaca sama Mas Rey. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
jelas tujuan puasa adik-adik, supaya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adik-adik, selain keutamaannya supaya kita bertakwa, yang kedua itu menjadi perisai dari api neraka. Makanya orang-orang yang puasa ini pahalanya banyak dan puasanya itu bisa jadi perisai. Kata Nabi SAW, "As-siyamu junnah." As-siyamu junnah. Yang belakang, ayo yang kencang suaranya. As-siyamu junnah. Yastajinnu bihal adadu minan nar. Puasa adalah perisai yang melindungi seorang hamba dari kobaran api neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Satu detik di neraka, giginya udah pasti langsung gosong. Mau? Kalau saya sih nggak mau ya, siksanya kejam, serem ya. Nah adik-adik, jadi yang kedua tadi, puasa itu sebagai perisai dari api neraka. Yang ketiga, puasa dapat memberikan syafaat. Ustaz, Apa? Ustaz, Apa? syafaat itu apa Ustaz? Syafaat itu penolong adik-adik. Nanti di hari kiamat tatkala kita sedang merasakan kegelisahan, kengerian, kesedihan, ada yang bisa memberikan syafaat. Syafaat yang khusus ada dari Allah dan Rasulullah. Syafaat yang lain ada dari Al-Quran, ada dari puasa, orang-orang soleh, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, anak-anak yang meninggal belum balik, bisa memberikan pertolongan kepada kita. Puasa adik-adik naik ke langit, bicara sama Allah. Puasa bisa bicara. Apa gitu ya? Adik-adik, ternyata puasa bisa bicara. Puasa beneran bisa bicara. Yang bener gitu ya. Puasa beneran bisa bicara. Dan kalau adik-adik, puasa naik ke atas. Kata puasa, aku, wahai Rabbku, aku telah menahannya di siang hari dari makan dan syahwat. Maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka puasa diperkenankan untuk memberikan syafaat. Turun lagi. Akhirnya puasa memberikan syafaat di hari kiamat kepada orang yang senang berpuasa. Konsentrasi. Ya udah, biar semangat, yel-yel dulu deh. Yel-yel dulu. Yel-yel dulu. Kering-kering darojatun sepeda ngeng jawalatun motor belum sayaratun mobil tun titorun kereta pompong sakinatun katai us kok
tuyul. Masa jus tuyul? Mau lagi pensil? Mau pensil apa mau HP? Konsentrasi, angin, hujan. Tahu? Ya, adik-adik tadi kata keutamaan puasa yang pertama agar kita bertahan. Yang kedua perisai dari api neraka. Yang ketiga puasa dapat memberikan syafaat. Kenceng banget jawabnya, dapat hadiah pensil anjali. Dan yang keempat gak usah banyak-banyak, disediakan pintu surga dari pintu namanya Ar-Rahman. Enak gak kira-kira? Enak. Adik-adik ingat baik-baik nih, amalan seorang hamba. Amalan seorang hamba. Amalan apa Ustaz? Amalan seorang hamba. Amalan apa Ustaz? Amalan seorang hamba. Apa? Amalan. Apa? Amalan. Apa? Amalan adik-adik. Amalan seorang hamba itu bisa berlipat dari mulai 10 sampai 700. Tapi khusus untuk puasa itu untuk Allah. Nanti Allah yang akan membalasnya. Dan balasan itu berupa pahala yang tak terhingga. Mangapnya besar banget nih yang ini. Yang ini mangapnya besar banget, hampir kesedot seisi ruangan. Temboknya bergetar. Ya, adik-adik. Adik-adik, ada dua hal yang perlu kita tahu. Rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama itu niat adik-adik. Jadi sebelum azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harus sudah berniat dulu. Bismillah, saya niat mau puasa Ramadan besok ya. Berniat yang pertama. Rukun puasa ada berapa? Yang pertama nih. Yang kedua imsak. Apa itu Ustaz? Imsak itu adik-adik bukan yang disebut di toa masjid. Imsak 10 menit lagi imsak, habis imsak azan subuh. Bukan adik-adik. Jadi imsak itu menahan diri dari pembatal puasa. Apa aja pembatal puasa? 1, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, ya adik-adik, Masya Allah pintar-pintar banget ya. Ustaz senang antum jawabnya kompak. Kita dengan sengaja pinter. Tapi nggak perlu teriak-teriak ya. Kita lagi di masjid. Betul. Yang kedua, muntah dengan sengaja dikorek tenggorokannya. Itu batal. Yang ketiga, ini terjadi hanya pada perempuan haid dan nifas. Tapi kalau laki-laki, Ustaz, kalau laki-laki pipusnya
Bukan adik-adik, itu namanya penyakit. Kalau perempuan batal puasanya. Itu yang ketiga. Yang pertama nih adik-adik, tadi makan minum dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja gimana? Hah? Batal nggak? Jawabannya tetot, tidak bah. Ustaz, kok bisa nggak batal? Kan dia makan, minum kan yang udah nggak harus tahiran. Adik-adik, orang yang lupa nggak sengaja makan minum itu nggak batal adik-adik, karena itu rezeki dari Allah. Nah, nanti timbul pertanyaan adik-adik, timbul pertanyaan, timbul pertini, timbul pertunjuk. Pertanyaannya apa? Ustaz, kalau misalnya aku yang temen ya pergi makan sampai siang-siang, tusukannya juga sampai makan, kira-kira aku ingetin nggak ya? Kira-kira ingetin nggak adik-adik? Tapi Ustaz, kalau aku ingetin, berarti itu aku potong rezeki Allah dong. Kan katanya kalau dia sengaja makan Allah kasih rezeki. Loh, iya ya. Terus yang benar diingetin apa enggak? Tapi kalau diingetin berarti kita potong rezeki dari Allah dong. Nunggu habis dulu. Kalau makan ikutan dong. Boleh nggak ikutan? Ya, ada yang berpendapat harus dihentikan karena itu sebuah kemungkaran. Pendapat kedua dibiarin aja. Kalau udah selesai baru dikasih ingetin ya. Jangan diingetin ya setelah kita ikut makan. Kayaknya aku juga lupa. Makan apa sih? Enak. Ya, cobain ya. Sedap. Minum dulu 1 liter. Tidak segar. Ya. Nggak boleh ya. Tapi kalau lihat bisa dibiarin atau diingetin. Yang penting kita jangan ikutan batal. Ya, jangan ikutan batal. Kalau ikutan sengaja batal adik-adik, ada siksaan yang sangat mengerikan. Siksaan yang sangat mengerikan. Benar-benar sangat-sangat mengerikan. Siksanya di neraka ya adik. Ada malaikat yang bawa sabit gede. Bentuknya ini. Sapi tahu sapi. Maka sabit ini dipukulkan ke mulut orang yang batalin puasa dengan sengaja tanpa sebab. Sing. Robek mulutnya sampai ke otak. Ya, itu siksaan di neraka, mulutnya disobek adik-adik. Kalau misalnya sengaja batalin puasa tanpa sebab. Tapi adik-adik, ada keringanan buat orang yang boleh gak puasa tapi wajib ganti nanti. Ada keringanan. Siapa aja yang boleh kan? Yang pertama, orang yang sedang sakitnya berat sampai dia gak mampu lagi berpuasa. Udah sangat lemes, dia nggak mampu berpuasa, itu boleh. Tapi kalau sakitnya baru ini saya sedot-sedot, itu mah masih wajib puasa. Orang sakitnya ringan, tapi kalau sakitnya udah berat, baru boleh nggak puasa. Tapi nanti yang kedua, musafir, orang yang sedang berpergian jalan jauh dari Jakarta nyebrang laut ke Kalimantan pakai jurus ninja, jalan di air. Nggak bisa ya, itu cuma bohong-bohongan. Ya, orang yang sedang perjalanan jauh itu dibolehkan nggak berpuasa kalau dia nggak kuat. Berapa meter Ustaz? 80 kilometer.
80 km ya. Dan yang ketiga, ibu hamil atau menyusu. Nanti ibu hamil boleh ganti di luar bulan Ramadan atau boleh bayar fidyah. Sama yang terakhir, kakek-kakek atau nenek-nenek yang udah sangat tua. Kakek udah gak kuat tuh. Kakek udah lemas tuh. Iya kakek udah gak puasa kan? Iya tuh, gak kuat. Iya. Nah tapi nanti habis ini kakek minum obat dulu ya. Iya tuh, minum apa tuh? Minum obat kek. Iya, minum apa tadi ya? Minum obat. Iya. Siapa yang ngasih minum obat? Saya kek. Ini siapa ya? Ini saya anaknya, cucunya kakek, Nopal kek. Oh, Nopal ya? Iya kek. siapa tadi? Nopal kek. N-O-P-A-P-A-L. Si Nopal. Siapa ya? Nanya lagi. Itu kalau orang udah tua, renta, udah sepuh, udah pikun, udah lupa, dia boleh nggak puasa ya adik-adik ya? Oh iya adik-adik. Sekarang coba Ustadz mau bagiin hadiah ke ustadz-ustadznya dulu ya. Ada nggak nih ustadz-ustadz di sini nih? Nah, Ustadz, ada Ustadz Hendra, Ustadz Haris. Siapa yang bisa jawab nih? Yang bisa jawab cungin tangan ya. Khusus Ustadz. Coba. Nah. Aku mau. Aku mau jawab. Firman Allah dalam Al-Quran setelah, ayo adek lihatin ya, kira-kira siapa yang dapat hadiah? Dosa gak lihat. Setelah surat Al-Alaq ada surat apa yang bisa Ustaz cung tangannya? Ayo Ustaz, hadiah nih buat Ustaz. Ya, Ustaz Ronald Takodem Al-Insyirah setelah surat Al-Alaq. Satu, dua, saya belum tepat Ustaz. Siapa lagi? Tangannya diangkat. Ustaz Fitra. Surat apa? Al-Fajr. Masih belum tepat. Siapa lagi nih? Ya Ustaz Fitra. Setelah turun surat Al-Alaq di surat Al-Falaq, ada lagi firman Allah yang turun. Mudaththir, masya Allah, dapat hadiah baju lebaran. Masih ada satu lagi buat kita nih. Masih ada satu lagi. Ya, senang ya, ya, duduk kembali dulu. Ini ada kantong ajaib. Ini isinya sebuah cairan yang dapat memikat hidup orang lain. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Coba duduk dulu. Lomba duduk rapi. Ya, kembali duduk ke tempat masing-masing. Masih buat ustaz-ustaznya nih. Pertanyaan kedua Ustaz, yang bisa jawab angkat kakinya, angkat tangannya maksudnya. Pertanyaan kedua, surat apa dan nomor berapa tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan? Mana Ustaz ini dari ya, Ustaz Syuhada. Surat kedua ayat 183. Masya Allah. Gitu ya adik-adik ya. Kita itu kalau saat memberikan hadiah akan saling mencintai. Kalau benar doain 50
Adik-adik, pertanyaan yang pertama tadi setelah surat Al-Alaq ternyata surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fahhir wa rujza fahjur wa cukup sampai ayat 7 adik-adik. Buat yang belakang. Nah, dapat hadiah lagi. Bawa pulang semua. Nanti dulu. Yang kedua Al-Muddatsir 1 sampai 7. Jaraknya itu sekitar 2 atau 2,5 tahun adik-adik. Lama banget. Dari mulai alamal insan malam ya'lam turun ayat kedua Al-Muddatsir ya ayyuhal mudatsir itu lama 2 sampai 2,5 tahun ya. Oke, kita yel-yel dulu biar semangat. Nanti yang yel-yelnya semangat sama Ustadz Syuhada di belakang dikasih hadiah. Yel-yelnya kira-kira apa ya? Ada yang tahu yel-yelnya apa? Yel-yelnya apa? Mau kering-kering apa-apa? Kalau kering-kering darajati lah. Bukan itu, bukan. Kering-kering darajati lah hartalat ajalat niltuha bil walidi hadiyatan lijtihadi. Tahu gak itu yang apa? Itu lagu kering-kering ada sepeda Polo 3 terdapat dari ayah karena rajin bekerja ya. Kita latihan meja kata dulu. Saya, aku, wow, kamu. Oke, ikutin ya adik-adik. Ada sebuah hadis adik-adik. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi barang siapa yang sholat taraweh di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala diampuni baginya dosa yang telah lalu. Siapa yang hafal hadis yang tadi? Tunjuk tangannya ke atas dulu. Apa? Maksudnya adik-adik tunjuk tangan. Ya Allah, capek deh. Pulang nih. Pulangkan. Adik-adik. Udah. Ku ngikutin. Aha. Ikutin ya. Hadis tentang sahur. Tasaharu. Fa inna fis sahuri barokah. Siapa yang bisa? Nah, ini
jawabnya aku nih. Coba maju Mas Habibi. Udah dapat pensil doang. Ya coba sini hadis tentang sahur ya. Adik-adik, sekarang pertanyaannya adalah bukan hadisnya, tapi artinya. Apa artinya? Tasaharu artinya fa'inna fis sahuri, di dalam sahur barokah, ada keberkahan. Barakallahu fiik, dapat hadiah. Ucapkan jazakallahu, silakan boleh duduk. Siapa yang mau hadiah lagi? Ya, lomba duduk rapi. Langsung dilihat siapa yang rapi. Ternyata di sini ada yang duduk rapi. Tapi coba kita tes dulu, apakah hafal hadis tentang sahur, tasaharu. Terus satu lagi apa mana? Terus jangan kasih tahu. Barokah, barakallahu fiik. Dapat satu lagi deh yang terakhir. Adik-adik tenang dulu ya, kita main game dulu. Ketika ada kata Ustadz berkata, berarti antum harus ikuti gerakannya atau nanti ada ucapannya ya. Ustadz berkata, pegang kepala. Ustadz berkata, pegang hidup. Ustadz berkata, pegang bahu teman. Ustadz berkata, pegang telinga kanan. Ustadz berkata, pegang perut. Pegang leher. Ada yang dapat, ada yang apa namanya? Ada yang konsentrasi gak pegang leher, dapat satu. Ya, siapa lagi yang mau hadiah? Hadiahnya habis. Tapi nanti ada hadiahnya yang lebih enak. Sebuah hidangan, maidah. Maidah itu sebuah hidangan, adik-adik. Nah, kata Allah, lomba duduk rapi. Ya, adik-adik, ternyata yang lebih bahagia itu adik-adik bukan dapat hadiah pensil, hadiah yang dikasih bungkus kado, tapi kata Allah dalam hadis qudsi, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama itu bahagia ketika berbuka. Yang kedua bahagianya ketika berjumpa dengan Allah. Allah itu baik banget. Di dunia kita disediakan makanan buka yang enak-enak, badan yang sehat, sehingga pas buka dengar azan maghrib, ambil es serut 3 liter, langsung perutnya buncit. Zahabal bawahu wasabatil uruku wasabatil ajru insyaallah. Iya, langsung baca doa. Senang gak ya adik berbuka puasa? Senang ya. Itu kebahagiaan di dunia, belum nanti di akhirat. Nanti di akhirat ada wajah yang berseri-seri ketika berjumpa memandang rohnya tabaraka wa ta'ala. Kira-kira adik-adik, masuk surga pilihannya ada 2 adik-adik. Masuk surga sama melihat wajah Allah, lebih nikmat yang mana?
melihat wajah Allah. Ustaz, emang Allah punya wajah? Di Al-Quran ada. Emangnya wajahnya kayak gimana? Lo nggak tahu. Orang belum pernah berjumpa sama Allah, jadi Ustaz nggak tahu wajahnya seperti apa. Tapi kita wajib mengimani Allah memiliki wajah. Ya, di Al-Quran ada adik-adik banyak ya. Adik-adik, yang tadi pertama hadisnya man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah SAW, yang ikut salat tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, akan Allah hapuskan dosa-dosanya. Ini amalan di bulan Ramadan. Yang kedua, kita bisa membaca Al-Quran. Adik-adik, baca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya sangat banyak. Makanya kita harus banyak-banyak baca apa? Al-Quran. Dihatamin 35 juz. Berapa juz adik-adik? 35 juz boleh nggak? 40 juz boleh nggak? Boleh. 30 juz, balik lagi dari depan 10 juz. Jadi 40 juz. Itu yang kedua. Yang ketiga adik-adik, di bulan Ramadan kita disunahkan memperbanyak bersedekah. Barang siapa yang memberikan makanan untuk orang lain berbuka, maka dia akan mendapat pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Mau nggak puasanya 1 hari dihitung 2 hari? Kasih sedekah makanan buat temannya, dikasih nih Sufyan. Kita ngeliat Sufyan kasihan makannya cuma kurma sama 1 butir nasi. Dikasihlah sama Rafid seekor ayam hidup, suruh sembelih sendiri ya. Bisa aja ya, nanti sama Sufyan jam 5 disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tulangnya patah, digoreng, nyam, dimakan enak, dapat pahala nanti. Iya, orangnya apa? Kalau aku ngasih makan dia, terus dia ngasih makan aku, kira-kira gimana adik-adik, dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Bisa saja dapat pahala, insya Allah. Kalau niatnya ikhlas. Kadang ada orang yang niatnya ngasih makanan. Nih, dikasih makanannya. Nih, aku mau kasih Ayu. Ayu, ini buat kamu yang belum makan ya. Buat kamu nih, buat buka puasa. Tapi besok gantian loh. Boleh nggak adik-adik? Kalau seperti itu, berarti kita mengharapkan balasan dari seorang manusia. Mengharap balasan hanya kepada Allah. Ingatlah ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang kafir. Kata Nabi Nuh,
Wahai kaumku, aku itu berdakwah kepadamu tidak meminta sama sekali harta. Sesungguhnya pahala nanti balasan aku nggak minta sama kamu, tapi Allah yang akan kasih. Makanya adik-adik, ketika kita bersedekah, kita harus mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari makhluk hidup, tapi dari Sang Pencipta. Kalau HP mau, ya udah deh, gini aja nih. Siapa yang mau serobek kertas? Adik-adik yang gak angkat tangan, bisa mau tanya nih. Antum tahu nggak kenapa serobek kertas aja banyak yang aku? Tahu nggak? Karena kemarin itu waktu pas daurah dikasih tisu dapat hadiah yang lebih besar. Jadi sebenarnya yang angkat tangan mengharapkan hadiah yang lebih besar. Ya, siapa yang mau kertas? Ya, kita kasih. Udah kan? Kertas kan? Ya, kurang gede. Ya, hadiahnya udah habis adik-adik ya. Oke, yang terakhir tadi adik-adik, amalan di bulan puasa. Yang pertama, sholat tarawih. Yang kedua, baca Al-Qur'an. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, lihat dulu, takut lupa. Ternyata yang keempat adalah kapan itikaf? Bisa di 10 malam terakhir. Adik-adik, yang terakhir Ustaz mau sampaikan, dan ini benar-benar sangat-sangat berharga adik-adik. Siapa yang mau dengar? Silakan dicatat, siap-siap. Siapa yang mau dengar materi yang terakhir yang benar-benar sangat-sangat amat berharga? Kurang semangat. Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dapat pahala banyak? Adik-adik, sekilas tentang itikaf. Kenapa ya di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir adik-adik, kita itu disunahkan itikaf? Karena di 10 malam terakhir adik-adik ada rahasia yang sangat tersembunyi rahasianya. Sangat-sangat benar-benar dan sungguh-sungguh amat rahasia. Tahu nggak adik-adik apa itu? Malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adik-adik adanya di malam 10 malam terakhir. Dan di hadis Nabi Muhammad SAW sebutkan malamnya itu biasanya malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi nanti ada pertinyiin. Ada pertinyiin alias pertanyaan. Ustaz, puasa itu Ustaz, ada yang mulainya hari Senin kemarin Ustaz, udah mulai duluan. Kita kan mulainya hari Selasa, berarti jaraknya beda 1 hari. Terus malam ganjilnya gimana Ustaz? Kan ada yang ganjil, ada yang genap nanti. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu malam ganjilnya malam genapnya yang mana, maka di 10 malam terakhir betul-betul kita maksimalkan untuk beribadah. Nggak usah pikirin nanti malam apa ya Al-Qadar ya, malam apa ya, oh malam 27 tapi nggak ketemu, ternyata malam 28. Ya udah, yang penting beribadah aja. Paham? Paham? Yang belakang paham, yang depan paham, yang tengah paham, yang pinggir paham, yang pojok paham. Apa?
Ya hadirin, lomba duduk rapi. Hujan angin. Hujan angin. Hujan. Dor. Dor. Dor dor. Dor dor dor. Boom. 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 Dor. Dor dor. Yang gak konsen kena dor. Boom. Boom. Iya, langsung KO, kenokot semuanya kena. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Coba semuanya duduk rapi, tenang. Adik-adik tahu doa setelah belajar? Doa setelah belajar tahu? Coba kita baca bareng-bareng. Wahid, isnan, salasa. Allahumma ta'idina Allah ta'id wa awlidni ma'ayan ta'id wa zirni ilma. Cukup dari Ustaz. Makasih yang udah mau dengerin dengan baik. Mudah-mudahan antum jadi anak yang soleh, anak soleh soleha yang ganteng dan cantik. Semoga Ustaz Syuhada juga mempunyai anak soleh soleha ganteng dan cantik. Ustaz Januri, Ustaz yang lain-lainnya juga mendapatkan keturunan yang soleh soleha, anak-anak yang ganteng dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tempat. Ya, silakan duduk kembali. Tunggu duduk salah. Silakan duduk kembali, kursinya dirapikan, duduk kembali. Ustaz mau kasih